Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar. Dalam hal ini selaku mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di MPTK Universitas Negeri Mataram dengan NIM E1E3221245. Dalam hal ini akan mengajarkan tema 6 subtema 3 muatan bahasa Indonesia dan IPA di kelas 5 yang bertempat di SDN 2 Mekarsari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kami tanya apakah ada yang tidak masuk? Ya. Ada yang tidak masuk? Ya ada. Tidak ada, berarti semua sudah masuk. Alhamdulillah. Sudah. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kita telah dipimpin untuk berdoanya. Doa dalam hati mulai. Baik. Jadi tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu berjudul Hari Kemerdekaan terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan semuanya diharapkan untuk berdiri. Silakan berdiri ya anak. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa
Yang sudah silakan boleh duduk. Baik, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan materi, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak di rumah sering masak? Ada yang biasa masak di rumah, ada yang sudah sering masak, atau ada mungkin yang kadang-kadang masak. Ketika masak, misalkan seperti masak sayur, otomatis di sana akan butuh apa? Apa saja yang dibutuhkan? Sendok. Sendok. Otomatis kalau sendoknya nanti misalkan ada dua jenis, ada yang sendoknya bulu besi, kemudian ada yang sendoknya pakai gagang kayu misalkan, mana yang lebih enak dipakai? Kita masak gagang kayu. Kenapa? Karena kalau pakai kayu kita apa? Kira-kira tidak panas. Kalau bulu besi. Nah, jadi itu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang untuk kegiatan kita ini memiliki sangat banyak tujuan. Tetapi yang akan kita bahas di sini hanya 4 tujuan. Yang pertama, paling tidak setelah belajar materi ini kita bisa menganalisis 5 kata kunci secara lengkap. Kemudian yang kedua, kita dapat menuliskan kalimat utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Yang keempat, dapat membuat laporan hasil percobaan tentang benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Nah, jadi tujuan ini kalau bisa kita kuasai, maka otomatis kita akan bisa dengan jauh lebih mudah nanti mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi dibilang kita memasak. Jadi kita bisa memilih bahan mana yang tidak akan membahayakan untuk keselamatan kita. Contoh misalkan nanti pakai besi, otomatis belum terlalu lama kita masak, tangan sudah panas, atau bisa saja tangan terluka dan sebagainya. Jadi kalau sudah menguasai materi ini, nanti kita bisa memilih apa saja yang sesuai yang kita butuhkan ketika kita memasak di rumah. Baik anak-anak, sekarang silakan diperhatikan gambar yang kami tampilkan di depan. Kira-kira ini gambar orang sedang apa ini? Gambar orang sedang memasak. Nah, amati baik-baik gambar berikutnya. Mengapa ibu memintaku mengaduk dengan sendok sayur berbahan kayu ya? Kira-kira kenapa? Tadi jawab. Supaya tidak bagus. Jadi supaya tidak kepanasan. Karena kalau pakai besi otomatis panas. Kita lihat gambar berikutnya. Sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Besi. Yang mana besi di sini? Ya, yang sebelah kiri. Itu ya, besi. Nah, sekarang kita akan memecahkan sedikit permasalahan terkait dengan konduktor dan isolator atau benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ini contohnya tadi besi, kalau besi itu masuk apa? Besi panas, jadi kalau kayu tidak panas. Sekarang Pak Guru minta kita bagi kelompok. Nah, biar lebih mudah, nanti yang kita pakai adalah kelompok seperti biasanya. Jadi yang ini bertiga, ini tidak apa-apa berempat. Tidak apa-apa. Jadi silakan langsung balik ke menghadap ke kelompok masing-masing. Nah, ada yang di belakang satu. Nah, ini ada belakang. Nah, ini ada belakang banyak. Nah, kemudian sekarang Pak Guru akan membagikan
LKPD. Nah, nanti kita akan menjadi kalimat utama dari setiap paragraf yang ada di tampilan di layar di depan. Kita akan kembalikan dulu. Nah, untuk bahannya itu bisa disimpan dulu, nanti kita pakai untuk ke belakang ya. Yang sudah di bawah, tapi jangan dikeluarkan dulu, nanti kita akan pakai ya. Nah, sekarang dilihat di sini ada kalimat utama dari setiap paragraf. Jadi Pak Guru minta masing-masing sekarang mengerjakan di lembaran yang sudah Pak Guru kasih. Paragraf 1 kalimat utamanya apa? Nah, kemudian paragraf 2, paragraf 3, nanti kalau sudah selesai di paragraf 3 kasih tahu Pak Guru biar kita lanjut ke paragraf terakhir, paragraf 4-nya, karena di sini ada 4 paragraf. Silakan langsung saja dikerjakan, ditulis di lembaran yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, untuk tesnya lihat di depan ya. Dikerjakan sama-sama. Ya, satu kelompok jawabannya sama. Lihat di depan tesnya. Jangan kalimat utamanya. Lihat di depan, saya lihat di depan untuk jawabannya. Ya, untuk bukan yang satu dipegang sama satu kelompok ya. Nah, taruh dulu, dibiarkan di sini. Nanti sekali kita kumpulkan. Taruh dulu. Kita kumpulkan dari satu. Sudah ya? Sudah semua ya? Ya, kembali ke arah depan, kita fokus menghadap layar. Tadi kita sudah mencoba membahas yang mengerjakan tentang kalimat utama masing-masing paragraf. Kalimat utama masing-masing paragraf itu seperti yang sudah kita pelajari dulu sebelum materi ini, itu bisa kita dapatkan kadang di awal paragraf, kadang di akhir paragraf, atau kadang-kadang di sebelum paragraf di bagian tengahnya. Nah, ada paragraf namanya dulu deduktif dan campuran, itu dulu pernah kita pelajari. Nah, nanti kalimat juga ya, di paragraf 1 mana kalimat utamanya, paragraf 2 bilang juga tadi kan. Nah, paragraf 1 ada yang bisa bacakan paragraf utamanya yang mana? Untuk kalimat utamanya? Ya, sudah. Paragraf 2 siapa yang bisa? Ayo sendiri. Bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya tersebut terbuat dari bahan logam. Ya, paragraf 3. Ayo. Yang keras suaranya. Bagus. Kemudian paragraf keempat, ada yang bisa? Paragraf keempat. Ayo, bebas siapa saja boleh. Nia menyobanya. Ayo yang paragraf keempat. Paragraf keempat. Yang daerah timur.
Habis ini lagi. Penggunaan bahan berbentuk dan isolator dalam menempatkan secara bersama pada sebuah alat. Ya, sudah pas, sudah betul semua. Jadi kalau kita ambil di awal paragraf itu kita cukup ambil sampai di titik, nggak usah diteruskan ke bawahnya. Itu kalau dia di awal paragraf. Kalau dia di akhir paragraf, kita ambil dari setelah titik, kemudian sampai titik ke akhirnya. Dan misalkan kita ambil akhir, lalu dari sehingga penggunaan bahan isolator bersama untuk melindungi bagian alat dan pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Itu sampai di sana kalau kita ambil di akhir. Tapi karena ini kalimat pertamanya di awal, maka kita ambil dari awal sampai dengan titik pertama. Itu caranya. Nah selanjutnya, sekarang terkait dengan bahan konduktor dan isolator. Nah ini lihat ada dua konduktor dan isolator. Nah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu namanya konduktor. Konduktor itu apa? Benda ya? Ya itu contohnya seperti besi, apa lagi? Ya apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi dengan kata lain benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang isolator itu apa? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Apa saja contohnya? Ya, dan bambu. Nah, sekarang Pak Guru minta kemarin Pak Guru sudah menugaskan masing-masing kelompok untuk membawa berbagai bahan seperti lap, kemudian korek, milik. Nah sekarang dikeluarkan semuanya terlebih dahulu untuk kita lanjut untuk membahas konduktor dan isolator. Karena apa masing-masing kelompok? Nah kita akan melakukan diskusi selanjutnya. Sudah lengkap semua? Coba diangkat dulu masing-masing kelompok ini. Kelompok 1, coba diangkat. Ya, bahannya sudah lengkap. Terus kelompok 2 sudah lengkap. Kelompok 2 yang belakang ya. Kelompok 2 saja. Sudah lengkap. Terus lagi kelompok 3. Bahannya sebelum kita mulai jangan nyalakan dulu. Jadi dipegang dulu, baru bagikan terlebih dahulu dan pilihnya. Masing-masing kelompok ditulis nama kelompoknya dulu. Sudah nama kelompok. Kalau sudah tulis nama kelompok, lalu nanti kita lanjutkan ke eksperimennya, percobaannya. Jadi sama dulu. Lalu sama, nanti tunggu perintah dari Pak Ibu dulu. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1? Sudah. Sekarang dinyalakan lilinnya terlebih dahulu. Lilin dinyalakan terlebih dahulu. Jangan pakai main-main. Kalau nyalakan lilinnya saya nyala, dinyalakan dulu, tunggu perintah dari Pak dulu. Jadi kelompok 1 lilinnya bisa nyala. Memegang sendok besi terlebih dahulu. Nah, memegang sendok besi, kemudian kita taruh di atasnya api lilin ya. Nah, jangan pakai tangan dulu. Nah, jangan pakai tangan. Pegang dengan tangan itu. Nanti kalau terasa panas, dilepas. Kalau sampai main-main ya, jadi fokus. Nah, fokus ke atas api. Dan sudah mulai. Sampai sini ya. Pegang. Coba dipegang sampai 5 menit lah dulu. Gak usah ditutup. Nah. Sampai nomor 4 dijawab kan? Sampai nomor 4 dulu. Nomor 5 jangan dijawab dulu karena belum kita coba. Jawab sampai nomor 4 kalau sudah. Sampai nomor 4 dulu dijawab. Sudah? Ya kalau sudah dijawab langsung. Ya kalau sudah dijawab. Jangan dipegang terus.
Ya makanya jangan dipegang. Dilepas dulu kalau udah. Lepas dulu. Lepas sendoknya dipegang, sudutnya dipegang. Ya sudah selesai ya. Nah dilepas dulu. Sekarang dibuka sendoknya. Nah dibuka sendoknya terlebih dahulu. Dibuka dari supir. Nah dipisahkan dari supir. Jangan pegang sendok. Nah ya dikabut. Nah kalau sudah, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi kita di depan. Nanti masing-masing kelompok akan ada perwakilan satu orang untuk maju membacakan hasil eksperimennya. Nah, mulai dari kelompok 1, siapa yang akan maju di kelompok 1? Ayo maju, dibacakan hasilnya di depan. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Kalau hasil temannya sudah bagus, bilang bagus. Nah, tapi kalau hasil temannya perlu ada yang ditambahkan, nanti ditambahkan. Nah, dibacakan. Kelompok lain disimak. Silakan kelompok lain. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang sendok besi dan menggunakan pertama rasa panas karena menyebabkan kekayaan pada sendok besi dapat menyebabkan panas. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang sendok besi dengan menggunakan supit berbahan bambu tidak panas. Apa yang terjadi karena supit tidak dapat menyebabkan panas. Makanya agak keras sedikit biar didengar. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang sendok besi menggunakan kain tidak terasa panas? Mengapa demikian? Karena kain tidak dapat menyebabkan panas. Pada eksperimen di atas, bahan mengatang yang berfungsi sebagai penutup aluminium, sendok besi, dan ban. Pada eksperimen di atas, bahan mengatang yang berfungsi sebagai sahabat. Kain, kayu, plastik. Yang nomor 9-nya. Paling sedikit 3 bahan yang berfungsi sebagai sahabat. Kayu, kain, plastik. Ya. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan eksperimen di atas. Sama-sama kita bisa memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya sudah. Kelompok lain bagaimana? Nanti dulu. Jangan duduk dulu. Kelompok lain bagaimana hasilnya? Apakah hasil kelompok 1 sudah sama dengan kelompok lain? Sudah. Bagus sudah hasilnya? Bagus. Kalau sudah bagus, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh duduk. Lanjut perwakilan kelompok 2. Kalau siapa? Nia. Nah, Nia maju. Suaranya keras Nia, jangan temannya yang di belakang disertak. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 10.
Udah, bagaimana? Udah bagus? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, kelompok terakhir, silakan perwakilannya maju. Nah, mudah-mudahan yang ini suaranya jauh lebih keras dari tadi. Ayo. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang sendok besi dengan menggunakan tangan terasa panas? Mengapa demikian? Karena sendok itu berbahan konduktor. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang sendok besi dengan menggunakan sumpit berbahan bambu? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit tidak menghasilkan panas. Apakah yang terjadi saat kamu memegang sendok besi dengan menggunakan kain? Tidak terasa panas. Mengapa demikian? Karena kita memegangnya dengan bahan selotop. Pada eksperimen di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Ini wajar keterangan fisik. Pada eksperimen di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai insulator? Sumpit, kain, dan bambu. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai insulator: karet, plastik, dan kain. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan eksperimen di atas. Terasa panas dan tidak terasa panas. Ya, bagaimana? Bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya baik, jadi tadi sudah ditampilkan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 tadi sudah menampilkan dengan sangat bagus, kelompok 2 juga begitu, dan kelompok 3 juga alhamdulillah sudah bagus hasil kerjanya. Hasil kerjanya sudah bagus, kemudian apa yang dipaparkan masing-masing kelompok juga tadi sudah bagus. Jadi yang penting yang perlu kita ingat di sini adalah yang bisa kita simpulkan pertama di sini adalah tentang konduktor dan isolator. Jadi konduktor itu yang dapat menghantar panas dengan baik. Isolator yang tidak dapat menghantar panas dengan baik. Konduktor ini bisa dilihat contohnya di depan. Tadi juga ada yang sudah mencontohkan dengan hasil eksperimennya. Ada yang bilang sumpit, untuk konduktornya tadi juga besi, kemudian baja, aluminium, tembaga, dan kemudian isolatornya tadi sumpit, kemudian kain dan lain-lain. Nah, bisa juga di sini lihat di depan ada contohnya karet plastik, kayu, kain, kebolit, gabus, dan bambu, dan masih banyak lagi contoh-contohnya di sekitar kita. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan pada pagi hari ini. Nah, kita akan melakukan evaluasi. Masing-masing nanti menjawab pilihan ganda yang sudah disediakan di soal yang Pak Guru bagikan. Dikerjakan masing-masing, tulis namanya di bagian atas. Dikerjakan masing-masing. Ya. Ada yang kurang? Satu. Nah, dikerjakan, jawab di bangku masing-masing. Nah, kalau yang ini jawab sendiri-sendiri, nggak usah kerjasama kalau yang ini. Baik, tadi pas eksperimen harus bekerja sama. Sekarang kita jawab sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi di percobaan, eksperimen, kemudian dari kegiatan pertama sampai dengan eksperimen tadi itu akan kita laksanakan. Itu yang akan kita jawab di evaluasi ini.
Ingat jangan lupa tulis namanya di paling atas. Namanya biar nilainya nanti tukar nanti. Ya. 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 Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Ada sudah selesai, kumpulkan. Ada yang sudah selesai, kumpulkan. Dengan nama sudah ya. Kemudian duduk lagi di bangkunya kalau sudah. Nah, ini paling bawah. Nah, kemudian kita kelompok nanti kita juga. Ya, ya sudah. Jadi untuk hasilnya sudah Pak Guru koreksi. Jadi Devi Susmawati 80, Fatimah 80, kemudian Isnaini 90, Cindy 90, Erina 90, Siti 80, Pulpasari 90, Maisarah 80, Karmayani 90, Ika Saluki 80. Ya, sudah. Itu hasil dari apa yang sudah dikerjakan tadi. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya, kira-kira pembelajaran kita hari ini sudah rasanya bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas rumah. Untuk tugas rumahnya nanti mengelompokkan bahas konduktor dan isolator. Nah, nanti buat tabelnya seperti ini. Nah, nanti ini dikerjakan di rumah. Kemudian konduktor. Ini Nah, nanti di sini 10. Terus sampai dengan 10. Ini 1, 2, 3, terus sampai dengan 10. Ini nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya untuk materi kita besok kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tema 6 subtema 4, masih tentang konduktor dan isolator. Nah, selanjutnya dengan selesainya evaluasi tadi, kemudian Pak Guru sudah bacakan nilainya, kemudian kita sudah refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk itu sekarang duduk yang rapi, kemudian ketua kelas disiapkan. Kita akan berdoa.
sebelum kita pulang. Silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati bulan. Berdoa selesai. Saya beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai keluar satu persatu dari sini.